Halo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya, belajar sama Ibu di Matematika Wajib. Nah, minggu lalu kita udah belajar tentang pertidaksamaan rasional. Jadi hari ini kita mau belajar tentang pertidaksamaan irasional. Kalau minggu lalu rasional masih ingat gak? Rasional itu kan dia yang apa? Bentuk pecahan. Kalau irasional, nah ini. Irasional itu dia bentuk akar ya. Bisa jadi nih di dalam akar bilangan real biasa nih. Contoh misalnya akar 4, akar 9 kayak gitu. Bisa jadi di dalam akar itu dia kuadrat. Misalnya x kuadrat min 2x misalnya plus 3 gitu. Nah, kayak gitu. Atau bisa jadi di dalam si akar ini bentuk rasional, bisa juga kayak misalnya akar 1 per x plus 2. Nah, ini kan pecahan juga, bisa juga gitu ya. Nah, itu pokoknya bentuk irasional itu dia bentuk akar. Nah, selanjutnya kita ke bentuk umumnya nih. Nah, kita kan bentuk umum pertidaksamaan irasional. Kamu udah tahu tadi kalau irasional itu bentuk akar. Karena kita belajarnya pertidaksamaan nih, ya. Berarti tandanya ya simbolnya pertidaksamaan dong. Nah, jadi bisa jadi kurang dari sama dengan, lebih dari, atau lebih dari sama dengan. Dengan fx dan gx-nya itu merupakan fungsi, ya. Jadi dia ada x-nya, ada variabel x-nya. Nah, definisinya ini yang penting banget harus kita ingat. Ini tuh jadi syarat nanti ketika mencari penyelesaiannya. Definisinya akar A itu bilangan non negatif. Sedemikian sehingga akar A dikali akar A itu akan menjadi A. Ya. Yang pertama, jika A lebih dari atau sama dengan 0, maka akar A terdefinisi, ya. Berapapun itu, gitu. Yang penting dia positif. Tapi yang kedua, jika A kurang dari 0, maka akar A tidak terdefinisi. Kenapa? Jadi coba aja misalnya ada akar min 1 atau akar min 4. Kalau yang di dalam akar itu negatif, maka dia jadi bilangan imajiner, dia jadi nggak real. Jadi bilangan itu kan gini ya, bilangan itu kan dia sudah terbagi menjadi 2 nih, bilangan real sama bilangan imajiner. Nah, bilangan real itu nanti masih ada banyak, ada rasional, ada irasional. Bilangan rasional nanti masih kepecah lagi gitu ya, bisa dibilang bulat. Nah, sebanyak tuh. Yang imajiner itu yang bentuk akar min, akar negatif 1, akar negatif 2. Nah, itu. Jadi kalau misalnya A-nya itu negatif ya jadi nggak real dong, padahal penyelesaiannya itu harus real ya. Makanya nomor 3, akar A tidak pernah bernilai negatif. Jadi akar A itu lebih dari atau sama dengan 0. Ngerti ya? Itu syaratnya. Emang syaratnya buat apa sih, Bu? Ini kita akan lihat nih, buat apa sih syaratnya? Buat masuk PTN ya enggak ya? Nah, kita langsung aja nih contoh yang pertama. Penyelesaian pertidaksamaan irasional. Tentukan nilai x yang memenuhi pertidaksamaan itu. Nilai x yang memenuhi, berarti kita cek syarat dulu. Tadi gimana? Yang di dalam akar tuh kan nggak boleh negatif. Lagi-lagi biar real, biar bukan yang imajiner gitu ya. Nggak boleh imajiner. Jadi kita harus buktiin dulu di dalam akar itu dia harus positif. Nah, positif itu kan dari 0 sampai ke kanan ya. Berarti harus lebih dari atau sama dengan 0. Yaudah langsung aja nih. Ya, langkah pertama nih. Nih, gue tulis langkah pertama. Kita yang di dalam akar dia harus lebih dari atau sama dengan 0. Berarti x-nya lebih dari atau sama dengan, ini pindah ke kanan jadi 3. Nah, kita udah punya ini. Apakah sudah selesai? Oh, tentu belum. Kita lanjut lagi penyelesaiannya. Nah, itu kan tadi baru cek syarat nih. Sekarang kita lanjut penyelesaiannya. Nah, ini kan sebelah kiri ada akar, sebelah kanan nggak ada akar. Caranya kita kuadratkan kedua sisi ya. Ibu tulis ulang soalnya di sini. Akar x min 3 kurang dari 2. Nah, kita kuadratkan. Emang kenapa sih, Bu, dikuadratin ya? Kenapa yo? Ada yang tahu nggak? Kenapa? Karena kalau ada akar dikuadratkan, akarnya itu hilang. Ya nggak? Kayak misalnya kamu ada akar 2 dikali akar 2. Karena dalam bilangannya sama, terus diakarin dua-duanya, jadi sama dengan 2 gitu. Akarnya hilang. Nah, biar akarnya hilang kita kuadratin ya. Berarti di sini jadi x min 3. Dah, akarnya doang yang hilang, jangan dikuadratin dalamnya juga ya. Nah, ini kurang dari, nah 2 dikuadratin jadi 4. Penyelesaian gimana? Ya udah biasa ya. Nih plus 3. Berarti x kurang dari 7. Nah, kita udah punya nih 2 titik nih. Lanjutnya gimana? Ya udah kita gambar aja garis bilangan. Set. Kita urutin dari yang paling kecil 3. Terus 7. Nah,
lihat ya, kita harus cek yang mana yang perlu diarsir atau enggak. Lihat nih, yang 3 ada sama dengannya, berarti kita arsir. Yang 7 nggak ada, berarti biarin aja. Nah yang pertama karena diminta lebih dari atau sama dengan 3, berarti arahnya ke kanan. Set. Nah ini kita arsir ya. Terus yang kedua dia mintanya kurang dari 7, ya udah set ke kiri, set. Nah ini kita arsir. Coba ibu mau pakai warna lain deh, biar apa, biar kelihatan bedanya. Nah ini kita arsir. Nah ternyata yang kena arsiran dua-duanya itu di sini, di daerah ini. Berarti penyelesaiannya dia di antara 3 kurang dari atau sama dengan X kurang dari 7. Tahu nggak kenapa ini kurang dari sama dengan? Karena ya ini diarsir ya. Berarti kalau misalnya kita tulis simpulan penyelesaian secara apa ya, secara simbolis gitu ya. Jadi X untuk semua min 3 kurang dari sama dengan X kurang dari 7 untuk X elemen bilangan real. Oke, gitu, ngerti ya? Lanjut deh kita ke contoh yang kedua biar tahu bedanya ya. Langsung aja, tentukan nilai X yang memenuhi pertidaksamaan akar X min 1 lebih dari akar 3 min X. Wah gimana nih, ada akar di kanan, ada akar juga di kiri. Tenang aja, caranya sama kok. Yang pertama kita cek apa? Cek syarat dulu. Yang di dalam akar nggak boleh apa tadi? Nggak boleh negatif, berarti harus lebih dari 0. Berhubung di sini ada 2 akar, ya udah kita cek aja dua-duanya ya. Kita cek dulu yang pertama nih. Kita mau cek X min 1 dulu. Dia harus lebih dari atau sama dengan 0. Berarti X-nya harus lebih dari atau sama dengan 1. Ya, simpan dulu. Yang kedua, kita cek di sini. 3 min X juga harus lebih dari atau sama dengan 0. Berarti min X lebih dari atau sama dengan min 3. Tahu kan dari mana? Ini sini. Ya. Nah, karena ini negatif, kita kali aja deh sama min 1 biar cantik ya. Berarti ini jadi X. Ini min 3 dikali min 1 jadi 3. Karena kita kali dengan negatif, tandanya harus berubah. Nah, selesai, kita punya 2. Oh, belum selesai. Kita kan belum, ini kan baru cek syarat nih. Kita belum menyelesaikan nih. Nah, terus habis itu kita baru selesaiin yang tadi. Kita kuadratkan akarnya. Kuadratkan kedua sisi. Udah, kita kesini ya. Ibu tulis dulu nih soalnya, akar X min 1 lebih dari akar 3 min X. Tadi tahu ya tujuan kita mengkuadratkan. Biar hilang akarnya nih. Set. Nah, kalau udah kita kuadratin apa? Ya udah hilang aja akarnya. Berarti apa? X min 1 tinggal X min 1. Ini tetap ya. Ini juga tinggal 3 min X. Udah, habis itu gimana? Wah, ini mah aljabar biasa ya. Gimana dong? Yang kita satuin aja yang sama-sama punya X ya. Berarti apa? X plus X lebih dari 3 plus 1. Berarti 2X lebih dari 4. Itu gimana? Ya udah, kita bagi sama 2. Sehingga menghasilkan X lebih dari 2. Nah, kita udah punya berapa titik nih? 3 ya. Ya udah, lanjut aja, kita gambar garis bilangan. Kita urutin dari yang paling kecil. 1, 2, 3. Terus kita cek dulu nih yang mana yang perlu diarsir. Yang ada sama dengannya siapa aja? Si 1 nih. 2 nggak ada ya, lewatin aja. Terus 3. Udah deh. Habis itu kita cek aja dia mintanya lebih dari atau sama dengan 1. Berarti ke kanan atau ke kiri? Nah, kita ke kanan nih. Set. Kita arsir deh. Nah. Terus kita cek yang 2 nih. Dia maunya kemana? Lebih dari, oh dia berarti maunya ke kanan juga nih. Nah, ini arsirnya ibu balik deh arahnya biar kelihatan ya. Nah, terus yang ketiga dia maunya kurang dari nih. Oh, dia mau kurang dari, berarti dia ke kiri dong. Nah, ini juga ibu arsirnya gini deh. Nah, di antara sini mana yang kena semua arsirannya? Ini enggak ya. Ini juga enggak kena semua. Yang kena ternyata yang ini nih. Di antara si ini sampai sini. Berarti kita bisa tulis penyelesaiannya. Dia X-nya tuh di antara 2 sampai 3. Cuma tandanya ini gak ada arsirnya, berarti kurang dari aja. Ini ada arsirnya, berarti kurang dari atau sama dengan. Berarti udah bisa dong kalau nulis HP-nya. X, ya terus sebagainya, sehingga 2 kurang dari X, kurang dari atau sama dengan 3. Untuk X elemen bilangan real. Gimana, gampang kan? Ya.
Kalau udah, sekarang kita ke, masih ada nggak ya? Oh ternyata masih ada lagi contohnya. Nah kita akan sambungi video yang kedua. Jangan lupa diklik biar paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.